untuk mulai melanjutkan perjuangan, merintis perlawanan dalam rangka perubahan. Kalau sekarang timpang, kekuasaan ekonomi itu dikuasai oleh segelintir orang. Soal kaitannya dengan 2024, rakyat butuh perubahan, bukan sekedar pergantian. Jadi kami dari Gerakan Koperasi tentu akan siap bekerja sama dengan pemerintah, tetapi sekali lagi kita ingin ada pemihakan yang jelas dari pemerintah, khususnya pemerintah Pak Jokowi ini, untuk bisa kembali berjuang bersama-sama kami membesarkan koperasi. Ini acara besok, hari ulang tahun koperasi besok, khususnya yang berkaitan dengan ziarah ke makam Bung Hatta. Memang sengaja kita akan buat besar-besaran dan kita sengaja undang tokoh-tokoh di luar Gerakan Koperasi, adalah bahwa sesuai dengan tema yang kita ambil dari Indonesia untuk Bung Hatta. Jadi kita ingin sekarang Bung Hatta menjadi bukan hanya milik Gerakan Koperasi, tapi juga menjadi milik kita semua, dan kita semua sekarang yang gantian untuk memberikan memberi penghargaan dengan cara adalah melanjutkan perjuangan almarhum Bung Hatta untuk kita jadikan kembali koperasi menjadi lembaga atau badan usaha yang sejajar dengan badan usaha korporasi dan sejajar dengan badan usaha BUMN. Sekarang seperti kita ketahui, badan usaha koperasi itu tertinggal jauh dibandingkan dengan korporasi dan BUMN. Sebagai negara demokrasi, kita, insan koperasi dan masyarakat yang ingin melanjutkan perjuangan almarhum Bung Hatta adalah dengan cara meminta dan menuntut kembali kedaulatan kita semua, dengan cara supaya demokrasi yang ada sekarang, demokrasi ekonominya itu lebih memberikan tempat kepada koperasi dibandingkan dengan korporasi dan BUMN. Sekarang korporasi kami anggap terlalu diberikan keistimewaan oleh pemerintah, dan sehingga mereka bisa menjadi bukan hanya menguasai ekonomi, tetapi menguasai politik juga, dan itulah yang dinamakan sebagai oligarki. Nah, kami di hadapan pusara Bung Hatta, kami akan bertekad membuat ikrar untuk memulai perlawanan melawan oligarki ini. Kita akan bangun kekuatan ekonomi rakyat untuk menuntut supaya kedaulatan rakyat itu bisa kembali di tangan kita, di tangan kaum bumi putra, kaum yang selama ini berjuang dengan badan usaha koperasi ini. Oleh karena itu besok di tempat yang sakral dan terhormat, di hadapan pusara orang yang sangat terhormat, kami ingin menyampaikan kepada khalayak, juga kepada pemerintah, bahwa kita tidak main-main dengan ikrar ini, karena sudah terlalu lama insan koperasi diam. Sudah terlalu lama kita dizalimi, disakiti. Kita terlalu banyak menyaksikan bagaimana korporasi-korporasi itu diberikan keleluasaan, diberikan keistimewaan oleh penguasa, dan sekaranglah saatnya kita siap mendukung pemerintah, tapi kita juga sekarang ingin menyampaikan kepada publik dan pemerintah bahwa kita juga berhak menuntut hak kita, kaum dan insan koperasi, supaya badan usaha koperasi mendapatkan hak yang sama dibandingkan dengan badan usaha yang lain. Pertimbangan yang penting itu ya ini, gitu kan, bagaimana pemimpin ke depan itu bisa mengedepankan koperasi sebagai tiang panjang pembangunan ekonomi di Indonesia, gitu kan. Nah, kalau dari Dekokin sendiri ada nggak sih kayak semacam
pemikiran kira-kira harus seperti apa pemimpin Indonesia ke depan gitu di 2024 nanti, apakah memang harus memegang peranan penting dalam koperasi gitu, bahkan memperjuangkan nilai-nilai yang telah dibangun Bung Hatta gitu melalui acara ini begitu Pak. Terima kasih. Pemilu 2024 bagi gerakan koperasi, meskipun itu menjadi salah satu mekanisme politik formal yang kita wajib sukseskan, tetapi kita melihat wajah pemilu 2024 itu masih diwarnai dengan dominasi oligarki. Dengan presidensial threshold 20% itu sangat menempatkan kepentingan korporasi, taipan-taipan, cupong-cupong itu menentukan siapa yang akan menjadi presidennya. Oleh karena itu, pemilu 2024 tidak boleh menjadi sekedar pergantian atau bahkan hanya sekedar sirkulasi elit saja. Karena kalau hanya itu, sudah hampir bisa dipastikan tidak akan ada perubahan. Termasuk tidak akan ada perubahan terhadap posisi dan keberadaan badan usaha koperasi ini. Oleh karena itu, kami besok tanggal 12 Juli bertepatan dengan Hari Koperasi di hadapan Pusara Bung Hatta, tokoh pendiri Republik Indonesia, tokoh teladan yang kesederhanaan dan cita-cita dan perjuangannya terhadap ekonomi rakyat dan koperasi ini menjadi teladan bagi kita semua. Kita ingin semangat itu, teladan itu kita serap untuk kita ikrarkan besok bersama dengan tokoh-tokoh yang hadir untuk mulai melanjutkan perjuangan, merintis perlawanan dalam rangka perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah supaya ada kekuatan yang ada di rakyat yang mampu dan sanggup untuk bisa dijadikan alternatif perjuangan bagi rakyat. Sebab yang dituntut oleh rakyat, yang dibutuhkan oleh rakyat sejatinya adalah perubahan, bukan sekedar pergantian. Oleh karena itu, kekuatan koperasi besok akan kita mulai bangun, dan insya Allah bersama dengan elemen-elemen masyarakat yang lainnya itu akan bisa menjelma menjadi satu kekuatan yang besar yang akan bisa memaksa penguasa untuk tidak tunduk kepada cukong-cukong, taipan-taipan, oligarki yang akan mendikte kekuasaan dan juga nanti 2024, tapi kita akan bisa paksa penguasa untuk bisa mendengarkan suaranya rakyat, mendengarkan suaranya insan koperasi, supaya ada keseimbangan. Dan tujuan kami tidak lain adalah supaya ada perubahan yang lebih mendasar. Perubahan yang lebih mendasar adalah diberikannya kembali tempat dan posisi koperasi sebagai badan usaha itu sama, sejajar dengan badan usaha yang lain. Kalau sekarang timpang, kekuasaan ekonomi itu dikuasai oleh segelintir orang, korporasi yang kemudian menguasai aset-aset penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, yang harusnya itu dikelola oleh semangat koperasi seperti yang tertuang di dalam konstitusi kita, Undang-Undang 1945, adalah di tangan koperasi. Bukan, kalau sekarang jelas-jelas sebenarnya terjadi penyelewengan terhadap konstitusi kita, karena tidak pernah ada di pasal ayat-ayat di pasal 33 yang menjelaskan bahwa perekonomian nasional disusun berdasarkan kepentingan cukong, taipan-taipan dan lain sebagainya. Nggak ada. Bahasanya itu jelas bahwa perekonomian nasional disusun berdasarkan atas usaha bersama dan dalam rangka untuk pemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan badan usahanya koperasi. Oleh karena itu, soko guru atau tiang tulang punggung dari perekonomian nasional, salah satunya yang utama adalah koperasi. Bukan seperti sekarang, koperasinya justru diminimalisir
meminimalisir perannya, tapi kemudian peran korporasi itu semakin diistimewakan. Jadi jawabannya itu Mas, soal kaitannya dengan 2024. Rakyat butuh perubahan, bukan sekedar pergantian. Pak, dari terkait dengan Kementerian Koperasi saat ini sudah diberikan ruang, bagaimana Bapak melihat kerja Kementerian Koperasi sesuai dengan apa yang Bapak Ferry sampaikan tadi? Kementerian Koperasi UMKM, jadi usaha mikro, kecil dan menengah. Koperasinya agak lupa dipikirin, usaha mikronya juga lupa, usaha kecilnya juga lupa. Jadi yang banyak dipikirin usaha menengahnya. Nah, kita juga sebenarnya menghimbau supaya Kementerian Koperasi ini kembali memfungsikan dirinya untuk mendorong dan memfasilitasi seluruh kegiatan koperasi ini menjadi kegiatan sentral dan utama di kementerian itu, bukan usaha-usaha atau kegiatan dari yang lain-lainnya. Nah, terkesan kami menyampaikan pesan gitu, kesan-kesan yang muncul di masyarakat, Kementerian Koperasi ini sekarang menjadi Kementerian Usaha Menengah, bukan Kementerian Koperasi. Jadi kami dari Gerakan Koperasi tentu akan siap bekerja sama dengan pemerintah, tetapi sekali lagi kita ingin ada pemihakan yang jelas dari pemerintah, khususnya pemerintahan Pak Jokowi ini, untuk bisa kembali berjuang bersama-sama kami membesarkan koperasi. Sekali lagi, kita butuh pemihakan supaya koperasi ini bisa sama dengan korporasi. Jadi kalau misalkan pemerintah kita harapkan bisa mendengar, alhamdulillah kita sampaikan kepada pemerintah. Tapi kalau sekiranya pemerintah juga tidak mau mendengar, gerakan koperasi ini adalah gerakan rakyat yang kita bisa bersama-sama dengan elemen-elemen masyarakat yang lainnya, kita akan menuntut kedaulatan rakyat itu. Gitu. Nggak ada jalan lain. Coba bagaimana? Kalau kita biarkan sekarang, ya kita udah terlalu lama diam membiarkan ini gitu. Tapi lama-lama mereka akhirnya juga menganggap gerakan koperasi adalah badan usaha yang tidak terlalu penting. Coba aja kita bayangin ada satu korporasi menguasai jutaan hektar lahan sawit, menguasai tata niaga, minyak goreng, dan industri turunan dari kelapa sawit segala macam. Terus itu kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Itu kan nggak mungkin kalau tidak ada kong kali kong antara penguasa dengan korporasi itu. Bahkan korporasinya sekarang sudah punya kekuasaan juga di politik. Dia bisa dikte-dikte itu. Kasus minyak goreng memperlihatkan betapa pemerintah tunduk, kalah wibawa dengan korporasi itu. Nah, oleh karena itu ini kan sudah sangat tidak sehat. Penting bagi kita koperasi ini, badan usaha ini sebagai bukan hanya sebagai badan usaha ekonomi, tapi sebagai alat perjuangan kita semua. Gitu.